Luar biasa. Baru selesai ambil sumpah warga negara Indonesia, Emil Audero CS langsung bergabung latihan perdana bersama timnas Indonesia. Alex Pastor keheranan. Negara peringkat 127 dunia bisa semewah ini, bikin Vietnam gigit jari. Patrick Kluivert semakin optimistis membawa timnas Indonesia lolos langsung ke Piala Dunia. Bikin heboh, media ternama Irak prediksi timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia. Reaksi tidak terduga Hernando Ari saat Emil Audero resmi menjadi warga negara Indonesia. Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini, selengkapnya hanya di Kickoff Football. Skuad timnas Indonesia yang baru saja dipilih Patrick Kluivert untuk melawan Australia dan timnas Bahrain pada kualifikasi Piala Dunia lebih mahal nyaris 5 kali lipat dari skuad timnas Vietnam. Kehadiran pemain diaspora menjadi faktor utama nilai pasaran skuad Garuda yang jauh melampaui tim The Golden Star. Berdasarkan data dari Transfermarkt, total nilai pemain timnas Indonesia mencapai 30,95 juta euro atau setara dengan nilai 547,3 miliar. Skuad Vietnam yang dipersiapkan untuk kualifikasi Piala Asia 2027 bulan ini jauh di bawah nilai skuad timnas Indonesia. Vietnam hanya berada di angka 6,3 juta euro atau setara 111,3 miliar. Terdapat 8 pemain yang memiliki nilai pasaran di atas 1 juta euro di timnas Indonesia. Pemain termahal saat ini dipegang oleh Marcel Gars dengan valuasi sebesar 9 juta euro. Sedangkan di Vietnam tidak ada satupun pemain dengan valuasi lebih dari 500.000 euro. Penggawat termahal mereka adalah Tuan Haipam dengan nilai 400.000 euro. Pemain diaspora timnas Indonesia mengambil porsi paling besar dalam urusan nilai pasar. Setidaknya 10 besar pemain termahal di timnas Indonesia adalah mereka yang berkarir di luar negeri terutama di Eropa. Sedangkan pemain yang berkarir di Indonesia dengan nilai tertinggi adalah Rizky Ridho dengan nilai 500.000 euro. Valuasi kapten Persija Jakarta itu juga masih lebih tinggi dari pemain termahal timnas Vietnam. Pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia semakin dekat. Skuad asuhan Patrick Kluivert dan Tony Popovic akan bertanding pada Kamis 20 Maret nanti di Stadion Sydney, Australia. Dalam lanjutan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia itu, Patrick Kluivert dan Tony Popovic akan memperebutkan posisi runner-up klasemen sementara grup C. Saat ini Australia mengoleksi 7 poin dan Indonesia 6 poin. Selisih satu angka itu membuat timnas Indonesia optimistis bisa menduduki peringkat kedua. Apalagi dengan bekal kemenangan pada pertandingan sebelumnya melawan Arab Saudi. JJS dan kawan-kawan dalam posisi percaya diri tinggi. Menariknya pertandingan ini akan menjadi laga debut bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Indonesia. Bagi Tony Popovic ini juga akan menjadi pertandingan pertama di kota kelahirannya Sydney sebagai pelatih timnas Australia. Lantas siapakah yang akan memenangkan adu taktik di pertandingan penting bulan Maret ini? Patrick Kluivert dikenal sebagai mantan bintang Barcelona dan juga timnas Belanda yang melegenda. Setelah gantung sepatu, Kluivert mencoba peruntungan di dunia kepelatihan. Sayangnya perjalanan kepelatihannya bisa dibilang belum sesukses karirnya sebagai pemain. Tidak ada prestasi besar yang bisa dibilang membuatnya jadi pelatih yang mencuri perhatian dunia. Kluivert juga sempat dipercaya menjadi pelatih timnas Curaçao. Meskipun ada beberapa hasil positif, tetapi perjalanan Kluivert di sana terbilang kurang stabil. Jika Kluivert punya nama besar di Eropa, Popovic lebih dikenal di Australia dan juga kawasan Asia. Sebagai bek tangguh di lapangan, Popovic sudah punya jejak kepelatihan yang lebih solid dan juga stabil dengan berbagai kesuksesan di klub-klub Australia dan Asia. Popovic dikenal sangat sukses di Western Sydney Wanderers. Di sana ia membuat tim meraih banyak prestasi, termasuk juara AFC Champions League 2 pada tahun 2014. Pengamat sepak bola Indonesia Coach Justin menyebut timnas Indonesia punya peluang besar untuk bisa menang melawan Australia. Pertandingan melawan Australia ini sama dengan ketika Indonesia menang melawan Arab Saudi yang minim pemain pengalaman Eropa. Jadi kesempatan Patrick Kluivert menang atas tim asuhan Popovic juga terbuka lebar. Apabila itu benar-benar terjadi, maka namanya akan menjadi sorotan dunia. Nilainya sebagai pelatih tentu akan meningkat secara signifikan. Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero resmi menjadi warga negara Indonesia dan bisa segera memperkuat timnas Indonesia. Kepastian itu didapat usai Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero menjalani pengambilan sumpah menjadi warga negara Indonesia di KBRI Roma pada Senin kemarin.
Pengambilan sumpah warga negara Indonesia Emil Audero dan kawan-kawan di Roma turut dihadiri Sekjen Kemenkum Niko Afinta, didampingi Dirjen AHU Widodo, dan Kuasa Usaha AD Interim, Tika Wihanasari. Direktur Jenderal Administrasi Hukum Momo, Widodo, menegaskan komitmen untuk mendukung semua proses naturalisasi untuk kepentingan prestasi olahraga nasional. Emil Audero memiliki garis keturunan yang berasal dari ayah kandungnya, Edi Mulyadi, yang lahir di Mataram. Sama seperti sang ayah, Emil juga lahir di ibu kota provinsi Nusa Tenggara Barat itu pada tanggal 18 Januari 1997 silam. Sedangkan darah Indonesia Joey Pelupesi berasal dari kakek dan juga neneknya. Sang kakek bernama Jako Pelupesi yang lahir di Maluku Tengah pada 12 Januari 1925. Begitu juga dengan garis keturunan Dean James yang berasal dari kakek neneknya. Usai ketiganya resmi menyandang status warga negara Indonesia, Ketum PSSI Erick Thohir menyebut kehadiran Emil Audero, Dean James, dan Joey Pelupesi bisa memperbesar peluang kemenangan timnas Indonesia atas Australia dan juga Bahrain di laga nanti. Tentunya diharapkan kontribusi ketiga pemain tersebut dapat memberikan dampak yang positif bagi timnas Indonesia. Setelah resmi memegang paspor Indonesia, selanjutnya PSSI bergerak cepat untuk mendaftarkan Joey Pelupesi, Dean James, dan Emil Audero ke FIFA dan mengurus perpindahan federasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia di laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 bulan Maret ini. Setelah menyelesaikan perpindahan federasinya nanti, maka ketiga nama di atas akan siap mengikuti sesi latihan perdana timnas Indonesia di bawah arahan pelatih baru skuad Garuda, yakni Patrick Kluivert. Media Irakis IR memprediksi timnas Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu berkaca kemajuan signifikan skuad Garuda dengan gelombang pemain-pemain naturalisasi. Timnas Indonesia baru saja merampungkan proses naturalisasi tambahan, yakni Dean James, Emil Audero, dan juga Joey Pelupesi. Sebelumnya tim itu pun melakukan pergantian pelatih dari Sintayong ke Patrick Kluivert. Irakis IR menilai kekuatan timnas Indonesia kini disegani dalam kancah sepak bola Asia. Tim itu pun sedang berjuang dalam fase grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Media itu memprediksi timnas Indonesia punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Hal itu melihat keseriusan mereka dalam mengejar mimpi tampil dalam pesta sepak bola dunia tersebut. Tim nasional Indonesia telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir dan telah menjadi kekuatan yang patut diperhitungkan di benua Asia. Tim ini ditandai oleh semangat juang yang tinggi, organisasi taktis yang ketat, dan pemain berbakat dengan keterampilan individu yang tinggi, serta kemampuan fisik yang sangat baik. Ada kemungkinan besar, lebih dari 80%, bahwa timnas Indonesia akan lolos ke Piala Dunia, tulis media tersebut. Emil Audero Mulyadi resmi mengemban status sebagai warga negara Indonesia usai pengambilan sumpah di KBRI Roma, Italia pada Senin kemarin. Kehadiran kiper asal klub Palermo itu membuat persaingan posisi kiper timnas Indonesia semakin sengit. Mengingat saat ini ada beberapa nama yakni Martin Paes, Hernando Ari, dan juga Nadeo Argawinata. Melihat persaingan tersebut, Hernando Ari mengaku tidak menjadi masalah karena biasa terjadi dalam sepak bola. Punggawa Persebaya Surabaya itu mengatakan, berapapun yang masuk, selama bekerja keras, kemungkinan besar akan mendapatkan kepercayaan dari tim pelatih. Seperti dirinya sendiri, ia harus absen membela timnas saat melawan Arab Saudi karena cedera. Namun sekarang ia justru kembali mendapatkan kepercayaan tim pelatih di bawah pimpinan Patrick Kluivert. Dengan hadirnya Emil, Hernando mengaku lebih termotivasi untuk bisa menampilkan yang terbaik dan bisa mendapatkan kepercayaan berseragam timnas Indonesia. Tidak hanya itu, pemain asal Semarang itu mengaku bahwa kehadiran Emil akan menambah ilmu baru bagi dirinya. Tidak ada persaingan, sama saja. Yang penting kita berjuang keras demi Indonesia. Juga belajar dari Emil, kan dia juga sudah berpengalaman. Kita ambil pengalamannya, karena saya juga masih muda, kata Hernando Ari. Dan itulah beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Jangan lupa nantikan berita-berita seputar timnas Indonesia selanjutnya hanya di Kickoff Football.